goddammit shut down the city. We are at war. Fire Elon Musk. Elon Musk took control of our country's financial nuclear codes. What we not gonna do is stand around while they pull this bullshit. We are gonna be in your face. We are gonna be on your. We will see you in the courts, in Congress, in the streets. Elon Musk is a Nazi nepo baby. Nobody elected your. This is not Elon Musk's country. We've got to fight back. You've got to be on the streets tomorrow. Jadi yang terbaik si karyawan pintar. Gila, Elon Musk, orang yang sukses bawa mobil listrik ke jalan dan roket ke luar angkasa, sekarang mau reformasi pemerintahan. Tapi ini bukan soal nyalon presiden atau bikin partai politik. Ini jauh lebih gila dari itu. Namanya DODJE, bukan koin kripto. Bukan mobil, tapi Departemen Efisiensi Pemerintah. Proyek yang katanya bakal bikin pemerintahan jalan kayak startup teknologi. Nggak ada lagi meja-meja penuh berkas. Nggak ada lagi antrean panjang di kantor pemerintahan. Nggak ada lagi sistem yang molor bertahun-tahun. Semua bakal dikendalikan pakai kecerdasan buatan. Pertanyaannya sekarang, ini revolusi atau cuman ambisi? Kalau berhasil, dunia bakal lihat pemerintahan yang kerja secepat startup unicorn. Kalau gagal, Amerika bisa hancur lebih cepat dari Twitter setelah dipegang Musk. Kita bongkar semuanya sekarang ya guys. So, fasten your seatbelt. Chapter 1. Doge, ide brilian atau kegilaan? Bayangin dunia tanpa birokrasi lemot, nggak ada lagi antrean buat bikin KTP, nggak ada lagi izin usaha yang nunggu bertahun-tahun, nggak ada lagi administrasi yang ribet kayak benang kusut. Mas percaya, pemerintahan itu harus kerja kayak startup teknologi. Maka lahirlah DODJ, Departemen Efisiensi Pemerintah. Katanya, ini bakal bikin pemerintahan lebih cepat, lebih ramping, dan lebih digital. Mas bahkan dikasih akses buat nguji konsep ini di beberapa lembaga federal. Langkah pertamanya, stop bantuan luar negeri dan digitalisasi semua layanan publik. Menurut Mas, Amerika harus beresin dirinya sendiri dulu sebelum bantu negara lain. Tapi langkah ini bikin banyak pihak panik guys. Kongres mulai ketar-ketir. Organisasi internasional ngamuk, CEO perusahaan besar mulai keringetan. Mas bilang ini adalah masa depan. Tapi dunia mulai melihat ini sebagai eksperimen berbahaya. Chapter 2. Kenapa dunia anggap Doge eksperimen berbahaya? Musk bilang ini revolusi. Dunia bilang ini bencana yang nunggu waktu. Tapi kenapa? Bukannya efisiensi itu bagus? Bukannya digitalisasi itu masa depan? Masalahnya ini bukan sekadar soal bikin pemerintahan lebih cepat. Ini tentang menghancurkan sistem yang sudah ada. Musk nggak mau sekadar reformasi birokrasi. Dia mau mengubah cara negara dijalankan. Dan itu artinya jutaan pegawai negeri nggak akan dibutuhkan lagi. Layanan sosial nggak akan lagi ditangani manusia. Keputusan besar nggak akan diambil oleh pejabat, tapi AI. Buat pengusaha, ini terdengar kayak mimpi. Buat politisi, ini ancaman langsung ke seluruh struktur kekuasaan mereka. Itulah kenapa Kongres langsung panik. Itulah kenapa organisasi dunia mulai menyerang. Itulah kenapa CEO-CEO besar mulai pasang strategi bertahan. Karena kalau DODJ berhasil, pemerintahan nggak akan sama lagi. Negara-negara lain bisa ikut-ikutan. Dan mereka yang selama ini di atas nggak lagi dibutuhkan. Mas bilang ini masa depan. Tapi dunia melihat ini sebagai eksperimen yang terlalu besar untuk gagal. Karena kalau ada celah, kalau ada kesalahan, ini bukan cuma soal uang yang hilang atau proyek yang gagal. Ini soal nasib jutaan orang. Sekarang pertanyaannya, DODJ ini solusi atau revolusi yang bakal meledak di tangan Musk sendiri? Chapter 3. Washington meledak. Begitu DODJ diumumin, Washington langsung chaos. Politisi dari dua kubu yang biasanya berantem sekarang malah kompak melawan proyek ini. Mereka takut jutaan pegawai negeri bakal kena PHK, layanan sosial bakal kacau, Amerika bakal kehilangan pengaruh global. Organisasi internasional nggak tinggal diam. NGO protes, mereka bilang. Kalau bantuan luar negeri dipotong, pendidikan dan kesehatan di negara miskin bakal hancur. Bank Dunia angkat bicara. Mereka bilang ini bisa bikin ekonomi negara kecil makin jatuh. Di dalam negeri warga Amerika mulai terpecah. Sebagian mendukung Musk. Mereka udah capek sama birokrasi yang ribet. Sebagian lagi khawatir. Mereka takut pemerintah yang terlalu ramping bakal kehilangan kendali atas negaranya sendiri. Bahkan Trump yang awalnya dukung Musk mulai goyah. Musk bilang ini revolusi. Tapi dunia bilang ini bisa jadi awal kehancuran loh guys.
Chapter 4, Amerika di persimpangan. Musk terus ngebut, tapi rakyat Amerika mulai tarik rem tangan. Di berbagai kota, demonstrasi pecah. Para pegawai negeri mulai gelisah karena takut kehilangan pekerjaan. Departemen Keuangan mulai khawatir kalau reformasi ini justru bikin korupsi makin gampang. Tapi ada juga yang mulai optimis. Pebisnis kecil, startup, dan generasi muda mulai melihat ini sebagai kesempatan. Mereka percaya kalau DODJ berhasil, Amerika bakal masuk ke era baru yang lebih modern dan efisien. Di Washington, Kongres mulai panik, beberapa senator ngajukan aturan buat membatasi kekuasaan Musk. Tapi Musk tetap jalan terus, dia bilang, pemerintah itu kayak mesin tua, bisa diperbaiki, tapi cepat atau lambat kita butuh mesin baru. Sekarang Amerika ada di persimpangan jalan. Menurut lo gimana guys, ikut revolusi yang ditawarkan Musk atau tarik rem sebelum semuanya terlambat? Chapter 5, kesimpulan. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting. Bukan soal apakah DODJ bakal sukses atau gagal. Bukan soal apakah Elon Musk itu jenius atau cuma miliarder yang terlalu percaya diri. Tapi soal pelajaran besar di balik semua ini. Karena yang dilakukan Musk di sini bukan cuma sekadar inovasi. Bukan cuma sekadar efisiensi. Ini adalah lateral thinking. Berpikir keluar dari jalur biasa, melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda, menantang status quo dan ngebongkar cara lama yang udah basi. Dan ini yang harus lo pahami sebagai karyawan, pengusaha, atau pemimpin bisnis. Orang biasa bakal nanya, gimana cara bikin ini lebih baik? Orang yang berpikir lateral bakal nanya, kenapa ini harus begini? Itu yang bikin Musk beda, itu yang bikin inovasi terjadi, dan itu yang bisa bikin lo jadi lebih maju, lebih cepat, lebih sukses. Jadi sekarang giliran lo. Apakah lo mau terus ikut sistem yang ada, atau lo mau jadi bagian dari orang-orang yang menciptakan perubahan? Karena di dunia bisnis, di dunia kerja, dan di hidup lo sendiri, yang berani mikir beda, yang berani nanya hal yang gak ditanyain orang lain, itulah yang bakal menang. Gak peduli lo setuju atau gak sama Elon Musk. Gak peduli DODJ ini bakal berhasil, atau malah jadi kegagalan terbesar dalam sejarah. Satu hal yang pasti, cara berpikirnya bisa lo pelajari. Lateral thinking bukan soal pinter atau jenius, bukan soal punya modal gede atau teknologi canggih. Ini soal cara melihat dunia. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Biar makin banyak yang belajar gimana cara berpikir beda dan bikin perubahan. Dan kalau lo suka konten kayak gini, subscribe si Karyawan Pintar. Karena di sini kita bukan cuma kerja, tapi kita berpikir, berkembang, dan jadi lebih pintar. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tetap cerdas. Jangan sia-siakan, manfaatkan semua. Tonton, baca, dan terapkan ilmunya. Sukses, usaha, dan promosi kerja menantimu. Kesempatan channel si Karyawan Pintar.